Pemirsa, peserta mudik gratis jalur laut mulai berdatangan di Terminal Penumpang Nusantara Pura II, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tercatat ada 1.700 peserta dan 700 sepeda motor yang akan diberangkatkan hari ini menggunakan KM Dobon Solo dari Pelabuhan Tanjung Priuk tujuan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Gelombang pertama mudik gratis diberangkatkan hari ini. Peserta mudik gratis dengan membawa sepeda motor mulai berdatangan di Terminal Penumpang Nusantara Pura II, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebelum memasuki dermaga, bahan bakar kendaraan para pemudik dikosongkan, lalu verifikasi ulang data diri. Pada keberangkatan pertama mudik gratis ini tercatat ada 1.700 peserta dan 700 sepeda motor diangkut menggunakan KM Dobon Solo menuju Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Ya karena eksperimen sih, udah sering naik pesawat, udah lama nggak naik kapal laut, jadi pengen nyoba. Kebetulan kan waktu lebarannya masih lama, jadi masih panjang lah waktunya buat di kapal. Oh iya. Sementara di Pelabuhan Ciwandan Merak, pihak Polda Banten meninjau pengoperasian untuk penyeberangan kendaraan roda 2 ke Sumatera. Mulai hari ini, para pemudik yang menggunakan sepeda motor dialihkan untuk menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan. Berdasarkan aturan mudik Lebaran 2023, Pelabuhan Merak Ciwandan diberlakukan aturan baru. Di antaranya, tujuan Sumatera, arus mudik dan balik dimulai pada tanggal 15 April 2023 hingga 1 Mei 2023. Kendaraan roda 4 dan mobil bus diarahkan melalui Pelabuhan Merak. Para pemudik motor menganggap pemindahan penyeberangan melalui Pelabuhan Ciwandan ini efektif guna menghindari kemacetan, meski jaraknya cukup jauh dibanding dengan Pelabuhan Merak. Pihak ASDP Pelabuhan Merak juga menyampaikan puncak arus mudik akan terjadi pada 19 April 2023 mendatang. Perlu kita antisipasi seperti yang disampaikan bahwasanya nanti adalah H-3 atau tanggal 19 sampai tanggal 20 ini yang diantisipasi karena beliau Bapak Kapolda memberikan perhatian serius terutama Pelabuhan Ciwandan karena ini pertama kali digunakan untuk angkutan mudik. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta terus mengalami peningkatan penumpang rute penerbangan domestik. Diprediksi, puncak arus mudik melalui Bandara Soekarno-Hatta akan terjadi pada H-3 jelang Lebaran. Antrian penumpang dimulai dari pintu masuk pemeriksaan tiket. Pemudik memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang dan harga tiket pesawat yang mulai merangkak naik. Hingga hari ini, jumlah pergerakan penumpang naik 8% atau sebanyak 127.000 penumpang dengan total penerbangan sebanyak 1.647. Karena udah waktu libur, kalau misalnya deket sama Lebaran tuh udah nggak ada. Terus gimana lihat suasana bandara? Ramai nggak? Ramai daripada biasanya. Diprediksi, puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta akan terjadi pada H-3 jelang Lebaran seiring diberlakukannya cuti bersama. Untuk mengetahui situasi pemudik di Pelabuhan Merak, Ciwandan, Banten, kami telah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin. Muharlin, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak? Apakah sudah terlihat ada lonjakan di sana? Baik Jila dan juga pemirsa, memang dalam upaya mengantisipasi kepadatan serta penumpukan di Pelabuhan Merak Banten ini, pada tahun 2023 ini Kementerian Perhubungan telah membuat jalur penyeberangan baru yaitu Pelabuhan Ciwandan yang sudah diresmikan dan sudah mulai beroperasi terhitung hari ini, yang dimana Pelabuhan Ciwandan ini akan dialokasikan sebanyak 5 dermaga yang akan dikhususkan untuk bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor serta truk-truk yang mengangkut barang-barang logistik. Sejak pagi tadi hingga dengan sore ini terlihat sudah mulai ada pemudik yang menggunakan sepeda motor yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dan menuju Pulau Sumatera yang melewati Pelabuhan Ciwandan ini. Tercatat sejak hari ini, tadi sudah ada 7 pemberangkatan kapal dari Pelabuhan Ciwandan menggunakan kendaraan bermotor dan truk pengangkut logistik yang akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Pihak ASDP sendiri mencatat pemberangkatan perdana pada hari ini. Total tadi sudah ada
pemotor sebanyak 900 unit maksud kami kendaraan bermotor dan 500 unit kendaraan yang diangkut menggunakan kapal feri. Tadi siang juga sempat ada kunjungan dari Kapolda Banten yakni Itjen Rudi Haryanto yang meninjau kesiapan dan memantau pemudik yang masuk ke Pelabuhan Ciwandan ini, mengingat hari ini merupakan hari perdana beroperasinya Pelabuhan Ciwandan yang diperuntukkan untuk perjalanan arus mudik. Kapolda juga menghimbau kepada pemudik agar mempersiapkan seluruh dokumen seperti KTP dan yang terpenting ialah tiket, yang dimana tiket ini sendiri sudah bisa dipesan atau dibeli secara online, mengingat sudah tidak adanya lagi pelayanan atau penjualan tiket secara langsung di Pelabuhan Ciwandan maupun Pelabuhan Merak. Kapolda juga mengatakan kepada para pemudik untuk memperhatikan keberangkatan waktu serta menjaga kesehatan dan kesiapan stamina sehingga dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan lancar. Sementara itu, Jila dan juga pemirsa menginformasikan dari data Posko Pelabuhan Merak juga mulai mengalami kepadatan pemudik di beberapa dermaga. Salah satunya yaitu yang masuk melalui dermaga eksekutif. Pihak SDP ini mencatat sejak kemarin yaitu tanggal 14 April hingga per hari ini sudah ada 35 kapal yang beroperasi dan sudah ada 7.000 kendaraan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi yang berangkat dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten. Pihak SDP sendiri memprediksi lonjakan pemudik ini akan terjadi di hari H-4 dan H-2 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jila dan juga pemirsa, tentunya kami akan terus memberikan informasi terkait dengan informasi terbaru terkait dengan seputar arus mudik dan arus balik 2023 ini kepada pemirsa setia iNews TV. Kembali ke Zila. Baik, terima kasih Muharlin atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Mudik Lebaran 2023 di jalur tol mulai menggeliat. Meski situasi lalu lintas di Cikampek Utama masih terpantau normal, diperkirakan akhir pekan ini akan menjadi awal puncak arus mudik di gerbang tol Cikatama dari arah Jakarta menuju Cirebon. Gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas dari radius 1 hingga 5 km, sehingga belum dilakukan rekayasa lalu lintas. Didominasi kendaraan yang melintas seperti truk pengangkut barang, dikarenakan mulai tanggal 17 April 2023, truk pengangkut barang golongan 3 dan 5 ini dilarang melintas kecuali truk pengangkut sembako. Dan diprediksi arus mudik melewati tol Cikampek tahun ini meningkat sebanyak 138.000 kendaraan akan melewati gerbang tol Cikampek Utama. Untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus lalu lintas para pemudik di tol Cikampek Utama dan tol Cipali, kami telah terhubung dengan rekan Aya Nufus. Dan untuk mengetahui pantauan lalu lintas di tol Cipali, sudah ada rekan Jen Cahyani. Selamat pekan rekan-rekan, kita ke Aya Nufus terlebih dahulu di Cikampek Utama, di Cikatama. Bagaimana kondisi di sana, Aya? Ya, selamat malam Zila dan juga pemirsa. Eskalasi kendaraan yang keluar Jakarta di tol Cikampek Utama ini terus meningkat pada akhir pekan ini, di mana untuk kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, yang mana ini masih bersifat kondusif. Pada siang tadi ini sempat terjadi penyendatan di gerbang tol Cikatama 4, di mana ada sejumlah pengendara yang mengantri, begitu dikarenakan adanya kendaraan yang mengalami kekurangan saldo uang elektronik, sehingga hal ini menyebabkan antrian. Namun antrian ini tidak cukup panjang, tidak ada antrian yang cukup berarti begitu, dan hal ini dapat segera diatasi oleh pihak otoritas Jasa Marga. Dan Jasa Marga mencatat ada sejumlah kendaraan yang mengarah ke Palimanan hingga saat ini telah mencapai hampir 25.000 kendaraan per hari ini. Dan untuk jalur Jakarta ke arah Jawa Tengah dan seterusnya ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan angkutan barang, di mana volume kendaraan diprediksi akan terus meningkat hingga puncak arus mudik yang diperkirakan akan dimulai pada tanggal 19 April dan akan jatuh pada 21 April sebagai puncak arus mudik.
maksud kami tahun 2023 ini. Dan meski terjadi peningkatan volume kendaraan begitu, namun belum tampak adanya kepadatan lalu lintas yang cukup signifikan di ruas tol Jakarta Cikampek, yang mana ini belum terlihat juga adanya antrian yang melampaui dari radius 2 km, sehingga belum diberlakukan rancangan skema lalu lintas yakni kontraflow, one way satu arah hingga ganjil genap, yang mana untuk skema lalu lintas ini rencananya akan diterapkan nantinya pada tanggal 18 April 2023, dan ini akan bersifat situasional berdasarkan diskresi kepolisian dan akan berdasarkan dengan situasi lalu lintas terkini. Dan untuk pembatasan kendaraan angkutan barang ini nantinya akan diterapkan pada tanggal 17 April 2023 hingga 21 April 2023 mendatang. Untuk informasi selanjutnya ini dapat kami laporkan juga ada hal yang menarik, yang mana kami akan terus memperbarui informasi terkait dengan arus lalu lintas di Cikampek Utama, tepatnya di gerbang tol Cikampek Utama 1 ini esok hari, di mana Jasa Marga yang dimonitori oleh pemerintah ini akan memberikan diskon tarif tol Trans Jawa sebesar 20% bagi pemudik di 2 gerbang tol, yakni gerbang tol Cikampek Utama, jalan tol Jakarta Cikampek menuju Trans Jawa dan juga sebaliknya, kemudian juga gerbang tol Kaliurup begitu di jalan tol Cipularang menuju ke Bandung dan juga sebaliknya, yang mana tarif tol ini sebesar 20% dan akan diberlakukan selama 3 hari, yakni dari tanggal 16 hingga 18 April 2023 dan akan berlaku untuk semua golongan kendaraan. Selain bentuk pelayanan dan juga apresiasi kepada pengguna jalan tol begitu, Zila dan juga pemirsa, hal ini juga dilakukan guna menghindari nantinya adanya penumpukan kendaraan pada satu tanggal tertentu di hari libur Lebaran 2023. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Tol Cipali, kita akan segera terhubung dengan rekan Zen di sana. Silakan Zen. Baik, terima kasih Ayah melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, dan saat ini pemirsa kami melaporkan langsung dari tol Cipali, tepatnya di KM 102. Untuk arus lalu lintas di sini berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi memang tidak ada kepadatan yang signifikan, atau memang di sini arus lalu lintasnya ramai lancar begitu. Dan untuk dominasi kendaraan sendiri yang melintas di sini memang didominasi dengan kendaraan-kendaraan besar dan kendaraan berat seperti truk dan juga bis gitu, begitu pemirsa. Dan untuk kendaraan-kendaraan pribadi memang ada sebagian yang sudah melintas, yakni dari pemudik yang memang sudah melakukan perjalanan mudik lebih awal begitu. Memang hari ini tepat sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri nanti memang sudah ada para pemudik yang melintas di tol Cipali ini ke arah Palimanan begitu pemirsa. Untuk antisipasi sendiri memang dari Polda Jawa Barat kemarin juga sudah menyampaikan bahwa dari Polda Jawa Barat akan mengerahkan setidaknya ada 216 personelnya untuk mengamankan lalu lintas dan juga untuk mengurai kemacetan yang nantinya diprediksi akan terjadi pada mulai tanggal 19 April 2023 begitu pemirsa. Sedangkan untuk rekayasa lalu lintas yang ada di sepanjang jalan tol Cipali ini seperti one way, kontraflow dan juga ganjil genap akan mulai diberlakukan pada tanggal 18 April begitu, sehingga pada tanggal 19, 20 dan juga 21 akan diprediksi terjadi puncak arus mudik di sepanjang tol dari gerbang tol Cikampek dan juga tol Cipali ke arah Palimanan begitu pemirsa. Kemudian untuk tempat di mana kami melaporkan saat ini, yakni di rest area tol Cipali, tepatnya di rest area KM 102A, yakni memang di sini masih menjadi tempat rest area atau tempat tujuan beristirahat para pemudik favorit begitu pemirsa. Karena memang sudah banyak para pemudik yang mampir ke sini untuk beristirahat dan juga makan dan juga beribadah. Karena memang untuk fasilitas sendiri di rest area KM 102A ini memang sudah lengkap mulai dari tempat ibadah, makan dan lain sebagainya begitu. Dan memang diprediksi untuk penumpukan para pemudik di rest area ini akan diprediksi nanti mulai menumpuk mendekati Hari Raya Idul Fitri, dan sedangkan untuk hari-hari sebelum
H-3 hari Lebaran ini diprediksi akan terjadi penumpukan pada saat sebelum berbuka puasa dan juga setelah waktu sahur begitu pemirsa. Dan untuk mengantisipasi keramaian atau penumpukan pemudik yang datang ke rest area 102A ini, dari Polda Jawa Barat mengimbau para pemudik untuk mempersiapkan kebutuhan pribadi dan juga bahan bakar mobil mereka sehingga tidak terjadi kendala apapun di saat mereka melaksanakan perjalanan mudik begitu pemirsa. Kami kembalikan ke Zila di studio. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporannya. Tadi di Gerbang Tol Cikatama ada Aya Nufus dan juga baru saja di Gerbang Tol Cipali informasi dari Jen Cahyani. Selamat bertugas kembali teman-teman, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa. Pemirsa, pelaku penembakan pesawat Asian One Cessna di Papua kemarin tengah dikejar oleh aparat keamanan. Pesawat tersebut ditembak saat terbang di udara. Wali Kota Bandung Yana Mulyana bersama 9 orang lainnya terjaring dalam OTT KPK Jumat malam di Bandung, Jawa Barat. Yana diduga menerima suap dalam hal penyediaan barang dan jasa berupa CCTV dan jaringan internet dalam program Bandung Smart City. Dari OTT tersebut, kabarnya KPK juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah. Ya, jadi benar ya, Jumat 14 April 2023, tim KPK kembali melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap orang-orang yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima KPK atas dugaan pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di Kota Bandung. Saat ini Yana Mulyana bersama seluruh terduga kasus suap. Pemirsa, mohon maaf, yang barusan Anda saksikan adalah informasi mengenai perkembangan dari OTT KPK. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom. Saya Fazila Kairunisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.